Ya, Pak Sony, kalau kita sudah singgung sedikit tadi, memang 3 arahan dari Presiden Joko Widodo begitu. Tadi sudah disampaikan keseimbangan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Mungkin kalau bisa dijabarkan lebih jauh bagaimana dengan 3 arahan yang tadi sudah disampaikan. Kalau testing dan tracing tadi sudah kita ulas. Kemudian bagaimana dari sisi perawatan atau terapeutiknya sendiri nih? Ya, halo? Halo Pak Sony, bisa mendengar suara saya Pak? Halo? Ya, halo Pak Sony, tadi sudah disampaikan ada 3 arahan dari Presiden Joko Widodo untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Yang pertama, keseimbangan antara hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi, kemudian testing dan tracing yang tidak dilakukan secara massal lagi, namun ditujukan kepada suspek dan kontak erat yang bergejala. Dan selanjutnya ada strategi perawatan atau terapeutik berupa perawatan primer dan isolasi dengan pengobatan dasar. Dan selanjutnya tadi juga sudah disampaikan ada 6 sektor juga ini kaitannya dengan rotet masyarakat Indonesia yang berdampingan dengan COVID-19. Ada perdagangan, kantor, dan kawasan industri. Ya, Pak Sony, sudah bisa mendengar suara saya Bapak? Ya, bisa. Baik. Bagaimana Pak dengan 3 arahan dari Presiden Jokowi tadi? Begitu tadi sudah kita ulas testing dan tracing yang tadi sudah difokuskan kepada suspek ya dan kontak erat yang bergejala, kemudian keseimbangan hidup sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi. Bagaimana dengan strategi perawatannya nih, khususnya terapeutik sendiri yang dilakukan? Kita tahu ada isolasi mandiri, kemudian ada perawatan dasar. Pak Sony, silakan. Ya, jadi selama kita masih sekarang ini penularannya masih tinggi, ya, reproduction number kita masih di atas 1, positivity rate kita masih di atas 10%. Salah satu arahan Presiden yang jelas adalah bagaimana memindahkan orang dari isolasi mandiri ke isolasi terpusat. Jangan lagi ada isolasi mandiri, karena bagaimanapun juga isolasi mandiri tanpa pengawasan, sehingga risiko penularannya juga lebih tinggi, lalu kemudian juga risiko pemburukannya juga menjadi lebih tinggi. Oleh karenanya kemarin berbondong-bondong orang yang isolasi mandiri dipindahkan ke isolasi terpusat. Lalu kemudian perawatan pasien di rumah sakit itu hanya untuk mereka yang bergejala berat hingga kritis. Ya, ke depan untuk seperti penyakit-penyakit yang bisa diobati oleh fasilitas kesehatan tahap pertama atau layanan primer seperti puskesmas, klinik, itu untuk mereka yang bergejala ringan. Jadi kita akan memaksimalkan perawatan di puskesmas, di klinik-klinik pratama untuk mereka yang bergejala ringan. Nah, tetapi yang paling penting juga bahwa kita juga bisa memanfaatkan telemedicine, ya kan? Telemedicine ini kan dikembangkan sehingga bisa membatasi mobilitas orang ketika mereka ternyata terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, terus kemudian juga bagaimana kita bisa mendorong masyarakat, walaupun mereka itu misalkan terpaksa harus dilayani di tingkat pratama atau di tingkat puskesmas tadi, mereka juga menyampaikan siapa saja yang pernah kontak erat, sehingga penelusurannya itu masif. Nah, jadi penelusuran terus dilakukan, tracing terus dilakukan bagi mereka yang terkontak erat, tetapi mereka yang terkonfirmasi positif juga menginformasikan secara detail siapa saja yang pernah terkontak erat, sehingga kita bisa meminimalisir penularan.